Jangan lagi bikin framing-framing, ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi, hanya orang-orang pinter, dokter, profesor. Silakan di situ Mbak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20, silakan, saya sendirian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas dalam kitab-kitab, dalam pondok-pondok pesantren yang ala Nahdlatul Ulama itu selalu diajarkan kitab wajib yang namanya Ta'limul Muta'allim. Sementara mayoritas hampir 100% ulama-ulama dulu selalu husnudzon kepada Habib adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Ya, yang Ta'limul Muta'allim itu kan itu sebagai sebuah ajaran dari guru-guru kita untuk menghormati guru. Ajaran yang baik bahwa kita harus hormat guru. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allim. Dan sebagian daripada menghormati ilmu adalah menghormati guru. Ya jelas itu adalah ajaran akhlak daripada guru-guru kita, terutama yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Tetapi bukan berarti kalau guru kita itu mempunyai satu pemikiran yang berbeda dengan dalil-dalil kita harus ikut. Tidak bisa begitu. Coba lihat di dalam kitab-kitab bagaimana Imam Syafi'i, murid daripada Imam Malik, ngaji kepada Imam Malik, hafal kitab Muwatta Malik, tetapi ketika dia udah pinter kemudian memiliki pemikiran yang berbeda dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, menyentuh perempuan itu batal kalau dengan syahwat. Kata Imam Syafi'i tidak batal. Kata Imam Syafi'i batal walaupun tidak dengan syahwat. Kan berbeda itu. Apakah Imam Syafi'i kemudian ketika berbeda dengan Imam Malik itu Imam Syafi'i adalah su'ul adab kepada Imam Malik? Tidak. Zaman dulu itu kalau punya murid yang pintar begitu sampai berbeda dengan gurunya berdasarkan dalil, itu gurunya akan seneng banget. Bukan malah nanti muridnya, kamu gak dapat barokah karena berbeda dengan saya, kamu masuk neraka, kamu murid dajjal. Tidak begitu zaman dulu. Dikutuk muridnya sendiri, udah diajarin pegel-pegel supaya jadi anak pinter, udah pinter dikutuk supaya tidak barokah. Lah ini yang jangan sampai terjadi, karena kita ini mengikuti ulama-ulama masa lalu. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal, diajar dari kecil sampai gede. Udah gede Imam Ahmad bin Hambal bikin madhab sendiri, tidak sama dengan madhab Imam Syafi'i. Itu biasa di dalam tradisi ilmiah ulama-ulama kita masa lalu. Syekh Hasim Asy'ari berbeda dengan Syekh Bisri Sansuri, sama-sama pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau berbeda ya berbeda saja, tapi berteman ya tetap berteman. Begitu pula Syekh Hasim Asy'ari berbeda dengan Hadratus Syekh Mas Kumambang di sana tentang kentongan. Kata Syekh Hasim Asy'ari kentongan tidak boleh untuk sholat. Kata Hadratus Syekh Mas Kumambang boleh. Ya saling menghormati saja walaupun berbeda. Syekh Hasim Asy'ari sholat berbuakasan tidak boleh, tapi guru saya Syekh Tubagus Hasuri bin Tahir Al-Bantani mengatakan boleh. Ya, ketika kita melakukannya dengan ittiba kepada Syekh Tubagus Hasuri bin Tahir, bukan berarti saya menghina Syekh Hasim Asy'ari. Tidak, itu perbedaan pendapat saja. Hal-hal yang wajar dan lumrah dalam tradisi ilmiah. Bagaimana para kiai-kiai ini masih berdasarkan husnuzon itu, dalam arti memaksakan, seolah-olah memaksakan ini benar, tapi rasanya asing.
Bagaimana menyikapi kiai-kiai masih husnudon? Ya husnudon itu sudah saya katakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh, tidak boleh dijadikan pegangan husnudon kalau sesuatu itu sudah nyata salah. Dorakah hukumnya kita berhusnudon kepada sesuatu yang jelas salah? Kalau dipaksa oleh ketua PWI Lampung, Ketua PWI Lampung Selatan, hei, gula itu asin, jangan mau. Wong kita sudah merasakan gula itu manis, kok Kiai Parman memaksa kita ngomong gula itu asin? Nggak bisa. Kita harus itu sesuai dengan keyakinan kita. Kata Rasulullah, walau aftakal muftun, walau aftal muftun yang sering di roasting orang itu, mereka tidak sadar sedang merosting Nabi Muhammad, karena kalimat walau aftal muftun itu adalah kalimat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau telah meyakini kebenaran, maka jaga kebenaran itu walau aftakal muftun, walaupun orang-orang berfatwa berbeda dengan dirimu. Ini adalah ucapannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di roasting katanya Kiai Imad itu tidak akan menerima apapun dalil yang dibawa oleh ulama sedunia, karena dia sudah mengatakan walau aftal muftun. Ya kalau mendatangnya bawa dalil, ya kalau saya nggak nerima dalil, saya bisa dihukum, bos. Kalau kita ngomong sembarangan nggak ada dalil, kita ini bicara hoak. Kalau hoak itu bisa kena pasal. Sekarang mana dalilnya yang mengatakan Ba'lawi itu turun Nabi? Ayo kita adu dalilnya. Kalau tidak, berarti Anda yang menyebarkan hoak selama ini. Tapi kenapa Kiai Suparman belum melaporkan orang yang nyebarin hoak? Nggak tahu, tanya sama Kiai Suparman. Kalau saya sibuk ngajar ngaji, nggak bisa lapor-lapor kemana-mana. Kalau di somasi numpuk saya banyak itu somasi. Saya biarkan aja, kapan mereka mau melaporkan, ayo kita diskusi di pengadilan. Kita diskusi di pengadilan itu enak, Pak. Saya lihat itu kalau pengadilan itu hakim memberikan keluasan kepada orang-orang untuk bicara apa adanya sesuai fakta yang dimiliki. Kemudian kalau perlu untuk hadap-hadapkan, di muqabalah dihadapkan. Mana dalilnya, kamu coba lihat, kata hakimnya. Coba ini lihat, ini palsu Pak Hakim, kata saya. Kan nanti gampang saya ngomongnya. Tuh lihat Pak Hakim, kertasnya aja begitu. Katanya tahun 600 Hijriah. Ini kertasnya ada garis-garisnya Pak Hakim. Coba lihat tuh. Garis-garis begini, ini pabrik Indonesia tahun 1960 Pak Hakim. Bener ini kimat nih. Ini yang bener. Itu nanti begitu. Kalau di pengadilan, ujung-ujungnya misalnya kalau hakimnya puyeng, udahlah DNA aja, DNA. Panggil dari BRIN, panggil dari Rumah Sakit Bayangkara Polri. Ini pegang ini, orang ini pegang ini. Coba rambutnya ambil, darahnya ambil. Coba mesinnya bawa sini, kita lihat supaya tidak bohong. Kalau dokternya ini bohong, kita tembak langsung nih dokter. Jangan bohong, coba lihat. Kita lihat sampai ini mesin mengatakan apa hasil daripada haplogrupnya dia itu. Demikian. Karena apa? Kalau tidak begitu, tidak dibawa di pengadilan mesinnya. Wah, itu bisa jadi rekayasa kan? Mereka kan gampang menuduh. Orang-orang yang benar itu dituduhnya di framing yang tidak benar. Nanti dalam pengadilan, ayo ditaruh di mesinnya itu, bawa kemari mesinnya, kita liatin bagaimana hasilnya. Itu yang akan terjadi. Dan pengadilan itu banyak duitnya, negara namanya, bisa mengambil ahli-ahli DNA dari internasional untuk dihadirkan. Bener nggak nih Dokter Sugeng dari Indonesia yang mengatakan haplogrupnya G ini Ba'lawi bukan haplogrup turunan Nabi? Nanti akan dimuqabalah dengan para ahli DNA dari luar negeri. Kalau memang misalnya Ba'lawi ini tidak mau Dr. Sugeng atau Profesor Arikem sebagai saksi ahli yang akan memberatkan mereka, itu akan dimuqabalah, dan insya Allah nanti hasilnya adalah hasil yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah.
Udah jangan framing lagi. Ayo kita ajakan diskusi Kiai mah tidak pernah datang. Bagaimana ente yang gak mau datang? Cuma ente bikin framing, aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten nih aneh itu dapat screenshot dari panitia nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil, diberikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana, kita ini katanya kan udah nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita yang hadir di sana itu tidak mewakili Ba'alwi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi, katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September, karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti dibikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing dan mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan dengan framing itu. Nah ini jadi siapa nih dalam kesempatan ini mungkin ada yang live. Saya tidak tahu apakah ada yang live atau tidak. Kalau ada yang live, jangan lagi bikin framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter, nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Ba'alawi, hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Ba'alawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20 silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Yang penting tempatnya di universitas, kalau bisa yang masih dekat-dekat di Jakarta begitu ya, supaya kita nggak jauh-jauh datangnya itu. Tempatnya di Jakarta di universitas mana yang siap untuk menjadi tuan rumah, siapkan segalanya agar semua ini bisa jelas dilihat oleh para profesor, dilihat oleh para doktor, nanti bisa dijadikan apa yang kita bahas itu sebagai bahan para profesor doktor sebagai juri untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Terima kasih.